Sejak menempuh perjalanan dari benua Yulan hingga ke alam infernal, Bebe selalu setia menemani Linley. Linley tahu betul bagaimana kerja keras atau kemalasan Bebe dalam berlatih. Secara logika, sangat mustahil bagi Bebe untuk bisa menguasai 4 misteri mendalam. Namun, Bebe membuktikannya. Kenyataan ini terpampang nyata di hadapan semua orang yang menyaksikannya sendiri. Bebe, bagaimana caramu berlatih? Dylan juga didera rasa tidak percaya. Bagaimana bisa kau begitu cepat? Olivier yang biasanya selalu tenang pun kini dibuat tercengang. Mereka semua menatap Bebe dengan pandangan menuntut penjelasan. Jelas sekali mereka penasaran dengan rahasia di balik kecepatan latihan Bebe yang luar biasa. Barangkali ada metode yang bisa mereka tiru. Bebe tertawa puas menanggapi reaksi mereka. Kan sudah kubilang tadi, tapi kalian saja yang tidak percaya, sahut Bebe penuh penekanan. Sekarang kami percaya, tapi bagaimana caramu melakukannya? Tarose ikut mendesak. Bahkan jenius paling hebat sekalipun membutuhkan proses dalam berlatih. Linley selalu memanfaatkan setiap detik untuk berkultivasi, dan bakatnya sudah terbukti sejak masih di benua Yulan. Semua orang melihat perkembangannya selangkah demi selangkah. Namun Bebe, tidak ada yang menyangka kecepatan latihannya sanggup mengejar Linley. Aku ini Bebe. Bebe menatap orang-orang di sekelilingnya sambil membusungkan dada. Kalian tadi meremehkanku. Intinya, semua ini berkat kakekku, Beirut. Aku tidak akan membocorkan lebih banyak lagi. Lord Beirut, Tarose, dan Dylan saling bertukar pandang keheranan. Urusan latihan adalah ranah pribadi masing-masing individu. Sependek pengetahuan mereka, sekuat apapun Beirut, ia tidak berada di sisi Bebe untuk membimbingnya langsung. Bagaimana ia bisa mendongkrak kemampuan Bebe? Melihat tampang sok tahu kalian tadi, aku tidak akan memberitahu kalian. Pikirkan saja sendiri jawabannya. Aku hanya mau berbagi rahasia dengan bos. Bebe menoleh menatap Linley, lalu terkekeh dan berbicara lewat ikatan jiwa. Bos, kau terkejut kan? Aku memang sangat terkejut. Linley pun sama sekali tidak habis pikir bagaimana Bebe bisa berkembang secepat itu. Bebe tersenyum penuh rahasia, lalu melanjutkan penjelasannya. Bos, apa kau masih ingat ucapan kakek Beirut dulu? Demi mendongkrak kecepatan latihanku, kakek rela membayar harga yang sangat mahal untuk berburu banyak harta karun agar aku bisa menerobos dengan cepat. Kakek bahkan sempat mengejekku lambat karena butuh waktu 20 tahun hanya untuk menguasai esensi kegelapan. Kata kakek, kalau itu kau, mungkin setahun saja sudah lebih dari cukup. Linley seketika teringat momen itu. Beirut memang pernah berkata demikian. Kala itu Linley belum menginjakkan kaki di alam infernal. Jadi ia belum paham seberapa mengerikan kekuatan Beirut. Namun setelah menetap di alam infernal, Linley akhirnya menyadari tingkat kekuatan Beirut yang sesungguhnya. Beirut telah menempah senjata percikan ilahi khusus untuk Bebe, lalu memadukannya dengan mutiara misterius itu. Kedahsyatan serangan dari senjata tersebut bahkan sanggup menghancurkan artefak ilahi milik Elquin, seorang iblis bintang 7. Jika Lord Beirut sendiri yang turun tangan, dia pasti bisa dengan mudah menghabisi iblis bintang 7 itu. Linley masih ingat ucapan penguasa kastil Hensey, Mosi, yang menyatakan bahwa hanya segelintir orang di alam infernal yang sanggup menciptakan artefak ilahi pelindung jiwa. Tapi Lord Beirut justru berhasil membuatkan sebuah artefak ilahi pelindung jiwa khusus untuk Bebe. Linley membatin. Senjata percikan ilahi merupakan komoditas yang sangat langka dan berharga tinggi di alam infernal. Harganya selangit. Jika Lord Beirut hanya menjual beberapa bilah senjata saja, dia sudah pasti menjadi sosok dengan kekayaan yang melimpah ruah. Ditambah lagi statusnya adalah seorang utusan dewa utama. Meskipun sudah cukup lama mengembara di alam infernal, Linley belum pernah sekalipun mendengar ada orang lain yang menyandang status sebagai utusan dewa utama. Untuk bisa dipilih langsung oleh seorang dewa utama, tentu saja hanya para dewa tingkat tinggi di kasta teratas yang memenuhi kriteria. Lord Beirut mengaku harus membayar harga yang luar biasa besar demi mendapatkan harta karun tersebut. Menimbang kedahsyatan kekuatan Lord Beirut, jika sosok sepertinya saja menyebut harga tersebut sangat fantastis. Lantas objek seperti apa harta karun itu? Linley tahu betul bahwa tumpukan 1 triliun batu tinta sekalipun sama sekali tidak ada artinya bagi Beirut. Sebilah senjata percikan ilahi saja nilainya jauh melampaui angka itu. Harta karun macam apa yang sanggup membuat Lord Beirut sampai mengeluhkan harganya yang luar biasa mahal? Sebelumnya ia tidak terlalu memikirkan hal ini.
Namun sekarang rasa penasaran Linley kian bergejolak. Bebe tergelak. Bos, harta karun itu bernama untaian fragmen jiwa. Linley mengerutkan dahi, tidak paham. Bebe pun menjelaskan. Kakek Beirut sangat paham kalau aku tidak punya kesabaran untuk berlatih merangkak dari bawah. Jadi kakek memeras otak mencari jalan pintas. Kakek pergi menjelajahi alam infernal dan menggelontorkan modal yang sangat besar untuk menyewa jasa seorang tokoh agung. Tokoh itu ditugaskan mengumpulkan jiwa dari tak terhitung banyaknya saint utama, lalu mengupasnya menjadi untaian-untaian tipis. Dia memisahkan dengan sempurna seluruh untaian yang menyimpan pemahaman tentang misteri mendalam dari dalam jiwa para saint tersebut. Linley benar-benar dibuat terperangah. Sewaktu masih berada di benua Yulan, Linley pernah menyaksikan Zassler yang kala itu merupakan seorang penyihir necromancer merapalkan mantra interogasi jiwa pada korbannya. Namun metode itu hanya sekedar menguras sebagian memori target, bukan mengekstrak pemahaman mendalam yang tersimpan di dalam relung jiwa seseorang dengan begitu presisi. Kakek Beirut bercerita kalau proses mengupas untaian fragmen jiwa itu luar biasa rumit, apalagi jiwa seorang dewa sudah berpadu dengan percikan ilahi miliknya, sehingga mustahil untuk mengupas untaian fragmen jiwa dari mereka. Satu-satunya jalan adalah dengan memanfaatkan para saint. Bebe melanjutkan penjelasannya melalui indera ilahi. Memisahkan bagian jiwa yang berisi esensi pemahaman misteri mendalam dari suatu hukum elemen secara utuh adalah keahlian yang hanya dikuasai oleh segelintir orang di alam infernal. Kakek Beirut bahkan mengaku kalau dia sendiri tidak bisa melakukannya, makanya dia rela membayar mahal untuk mengundang seorang ahli. Linley diam-diam merasa takjub. Selama bertualang dan mengunjungi tempat-tempat seperti Kastil Black Sand maupun Kastil Redbud, Linley belum pernah sekalipun mendengar ada untaian fragmen jiwa yang diperjualbelikan. Komoditas semacam itu jelas tidak bisa dinilai dengan uang. Kemungkinan besar hanya tokoh-tokoh besar sekelas Beirut yang memiliki akses untuk mendapatkannya. Begitu mencapai usia dewasa, aku otomatis bertransformasi menjadi dewa dan langsung memahami misteri mendalam klon bayangan. Kakek lalu meminta bantuan beberapa temannya untuk mencarikan 4 untaian fragmen jiwa untukku, yang masing-masing menyimpan 4 dari 6 misteri mendalam hukum elemen kegelapan. Bebe melanjutkan dengan nada agak pasrah. Kata kakek Beirut, mayoritas saint utama biasanya hanya mampu memahami misteri mendalam yang mudah seperti esensi kegelapan. Sangat jarang ada yang bisa menyentuh pemahaman tentang melahap atau kejahatan. Teman-teman kakek harus memeras keringat dan ekstra hati-hati saat mengupas untaian fragmen jiwa tersebut. Tingkat kesulitannya sangat tinggi untuk bisa memisahkan bagian jiwa yang menyimpan pemahaman misteri mendalam tanpa merusaknya. Pada akhirnya, dia berhasil mengumpulkan 4 buah, lalu menyerahkannya kepadaku untuk dipadukan. Linley kembali dibuat terpaku. Jiwa adalah entitas yang sangat unik, bahkan mengembangkan serangan tipe jiwa saja susahnya bukan main. Mengupas bagian jiwa yang memuat pemahaman misteri mendalam dari suatu hukum elemen secara utuh, membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk merinding saking sulitnya. Untuk bisa mencapai taraf keahlian seperti itu, seberapa dalam tingkat penguasaan jiwa yang harus dimiliki orang tersebut? Linley merasa hal ini nyaris mustahil dilakukan. Beirut sendiri mampu menempah artefak ilahi pelindung jiwa, yang mengindikasikan bahwa pencapaiannya dalam aspek jiwa sudah berada di tingkat yang sangat tinggi. Namun, sosok sekaliber Beirut pun tidak mampu melakukan hal ini, dan mesti merogoh kocek dalam-dalam demi menyewa jasa orang lain. Dari sana bisa dibayangkan betapa rumitnya proses mengupas untaian fragmen jiwa tersebut. Teman-teman Lord Beirut benar-benar hebat, Linley membatin kagum. Mengingat jiwa seorang dewa tidak bisa dikupas, maka target operasinya harus dialihkan kepada para saint utama. Entah sudah berapa banyak saint utama yang harus dikorbankan demi mengumpulkan untaian-untaian fragmen jiwa ini. Linley menghela napas dalam hati. Namun ia juga paham bahwa di alam infernal, hukum rimbalah yang berlaku. Di alam infernal, ada banyak suku yang sengaja menternakkan binatang sihir tingkat saint hanya untuk disembelih dan organ tubuhnya dijual ke rumah makan. Di alam infernal, derajat para saint tidak ada bedanya dengan kelinci liar di alam material yang bisa diburu dan dibantai kapan saja sesuka hati. Sayangnya, para saint utama itu adalah orang-orang yang baru memahami satu misteri mendalam dan tertahan di ambang batas akhir, tinggal selangkah lagi menuju penguasaan sempurna.
Oleh karena itu, berkat bantuan untaian fragmen jiwa tersebut, aku bisa langsung menyerap pemahaman keempat misteri mendalam itu hingga mencapai ambang batas akhir. Tapi untuk menembus batasnya, aku tetap harus berjuang dengan kemampuanku sendiri. Saat masih di benua Yulan, aku hanya butuh waktu 20 tahun untuk menembus batas dalam esensi kegelapan. Lalu selama 700 tahun mengembara di alam infernal, aku sesekali mendapatkan kilatan pemahaman, hingga akhirnya berhasil menembus dan menguasai misteri mendalam, melahap dan kejahatan dengan sempurna. Saat ini, aku sudah menguasai 4 jenis, sedangkan untuk yang kelima, aku masih tertahan di ambang batas akhir. Sementara untuk yang keenam, aku benar-benar buta dan tidak punya gambaran sama sekali. Linley kini mengerti sepenuhnya. Bebe adalah seekor binatang ilahi. Begitu menginjak usia dewasa, ia secara alami akan menguasai satu jenis misteri mendalam dan langsung bertransformasi menjadi dewa. Dan misteri mendalam pertama yang dikuasainya adalah klon bayangan. Setelah itu, Lord Beirut yang sadar betul kalau cucunya tidak memiliki ketelatenan dalam berlatih, enggan melihat Bebe naik ke ranah dewa tingkat tinggi dengan cara memadukan percikan ilahi milik orang lain. Maka dari itu, ia rela menggelontorkan harta kekayaan yang melimpah demi berburu 4 untaian fragmen jiwa agar Bebe bisa memadukannya, sehingga Bebe secara instan bisa langsung melompat ke fase ambang batas akhir dari keempat misteri mendalam tersebut. Begitu Bebe mendapatkan satu kilatan pemahaman saja, ia akan langsung menguasainya dengan sempurna, tanpa perlu memeras keringat untuk berlatih dari nol. Pantas saja, Linley menghela napas pelan. Terkadang melihat perbandingan nasib dengan orang lain memang bisa membuat seseorang merasa iri setengah mati. Linley harus memeras keringat siang dan malam tanpa henti untuk berlatih, sedangkan Bebe menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk bermain-main. Lalu entah bagaimana, begitu mendapatkan kilatan inspirasi sesaat, ia bisa langsung mencapai tingkat penguasaan sempurna. Jalan hidupnya terasa sangat mulus. Kendati demikian, di dalam lubuk hatinya, Linley tetap merasa sangat gembira atas pencapaian Bebe. Lord Beirut benar-benar memanjakan Bebe dengan sangat luar biasa, batin Linley. Bebe menempati kasta sosial yang sangat tinggi, sedangkan Bebe merupakan tikus pemakan dewa kedua dalam garis keturunan mereka. Beirut tentu saja menganggap Bebe sebagai pusaka berharga dan melimpahinya dengan kasih sayang yang luar biasa besar. Demi masa depan Bebe, ia rela bersusah payah menjelajahi seantero alam infernal untuk meminta bantuan dari rekan-rekannya. Dari fakta ini saja, Linley bisa mengukur seberapa luas dan mengerikannya jaringan pengaruh yang dimiliki oleh Beirut. Mengupas untaian fragmen jiwa adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga sekaligus menuntut ketelitian tingkat tinggi. Mengingat tokoh sekuat itu sampai mau melakukannya demi menjaga hubungan dengan Beirut, Linley kini kian memahami seberapa besar wibawa dan pengaruh yang dimilikinya. Makhluk logam yang mereka tumpangi terus melaju kencang membelah angkasa menuju prefektur Indigo. Mengenai rahasia di balik kecepatan latihan Bebe yang fantastis tersebut, pada akhirnya Bebe hanya membocorkannya kepada Linley dan Delia. Rekan-rekan yang lain tidak diberitahu. Jelas sekali, di dalam lubuk hati Bebe, Linley dan Delia menepati posisi yang paling dekat dengannya. Setelah mereka menapakkan kaki di benua Bloodridge, makhluk logam tersebut telah terbang menjelajah selama 3 tahun penuh. Bos, lihat, itu gunung Stone Sword. Bebe menunjuk ke arah timur melalui jendela kapal yang transparan. Linley melayangkan pandangannya dengan seksama. Di kejauhan sebelah timur, berdiri tegak sebuah gunung yang sangat tinggi hingga puncaknya seolah menembus batas langit. Bagian atas dari puncak gunung tersebut memiliki bentuk yang menyerupai sebilah pedang berat dengan gumpalan awan yang bergulung-gulung mengitari puncaknya. Gunung Stone Sword. Kita akhirnya sampai di prefektur Indigo, Delia berkata dengan suara bergetar penuh kegembiraan. Gunung Stone Sword merupakan salah satu penanda lokasi krusial yang tertera di dalam peta wilayah prefektur Indigo. Linley bisa merasakan aliran darahnya bergejolak hebat di dalam tubuh. Akhirnya sampai juga. Kita benar-benar sudah tiba di prefektur Indigo, tempat yang selama ini selalu hadir di dalam mimpi-mimpinya dan menjadi tujuan utama dari pencarian jiwanya. Sejarah mencatat bahwa sejak masih berada di benua Yulan, Linley sudah mendengar repetisi tentang prefektur Indigo. Ia tahu betul bahwa para leluhurnya, para tetua dari klan Baruk, semuanya telah berpindah ke prefektur Indigo. Alasan itulah yang mendorong Linley untuk memantapkan hati menempuh perjalanan tanpa jalan pulang menuju alam infernal.
Mulai dari melintasi benua Redbutt hingga bisa tiba di titik ini, mereka telah melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Mulai dari pertempuran berdarah di Kastil Pasir, jajaran pegunungan vulkanik, keberhasilan menerobos di pegunungan Amethyst, hingga bahaya mengerikan yang mengancam nyawa di Pulau Miluo. Dan kini, setelah mengarungi luasnya Laut Starmist, mereka akhirnya menapakkan kaki di benua Blood Ridge, menapakkan kaki di prefektur Indigo. Linley menarik napas sedalam-dalamnya. Saat ini, dadanya diliputi hasrat yang membuncah untuk segera bertemu dengan para leluhur klannya. "Bos, kita belum tahu koordinat pasti dari tempat tinggal klan 4 binatang ilahi," cetus Bebe. "Itu mudah," sahut Linley dengan senyum lebar. "Pertama, kita menuju ke kota terdekat saja dulu, kota Fancy. Nama klan 4 binatang ilahi pasti sangat melegenda di seantero prefektur Indigo. Menemukan tempat tinggal mereka sepertinya tidak akan serumit itu." Makhluk logam itu pun segera melesat membelah awan menuju kota Fancy. Kota Fancy merupakan perhentian pertama yang akan dimasuki oleh kelompok Linley begitu mereka menginjakkan kaki di wilayah prefektur Indigo. Setelah terbang selama berhari-hari, Linley beserta yang lainnya tampak sedang bersantai sambil minum anggur dan mengobrol santai di dalam makhluk logam tersebut. Mengingat jarak menuju klan leluhurnya sudah di depan mata, suasana hati Linley dipenuhi kegembiraan. Di sisa perjalanan ini, ia sengaja meluangkan waktu untuk beristirahat dan tidak berlatih. Boom! Sebuah guncangan dahsyat mendadak bergemuruh dari arah langit, menghantam keras makhluk logam yang ditumpangi kelompok Linley. Lambung makhluk logam tersebut seketika bergetar hebat. "Hei, ada apa di luar?" Linley beserta yang lainnya bergegas bangkit berdiri dan melayangkan pandangan keluar jendela. Makhluk logam itu melaju dengan kecepatan tinggi, dan dalam waktu singkat, rombongan Linley disuguhi sebuah pemandangan di luar sana yang sukses membuat mereka terpaku kebingungan. Di langit kejauhan, tampak hampir 100 dewa tingkat tinggi sedang kocar-kacir melarikan diri dengan panik. Mereka sedang dibantai secara membabi buta oleh 3 orang pria berjubah putih. "Hahaha, kalian tidak akan bisa lolos." Salah satu sosok berjubah putih itu tertawa lantang. Ketiga pria berjubah putih tersebut memiliki rambut emas yang panjang, alis emas, dengan paras yang sangat tampan, melebihi ketampanan makhluk rupawan manapun yang pernah Linley temui. Ketiga pria berjubah putih itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, membuat para dewa tingkat tinggi di kubu lawan bertumbangan satu demi satu dari langit. Para dewa tingkat tinggi itu benar-benar dicekam ketakutan. "Lari!" Disertai teriakan histeris dari salah satu dari mereka, puluhan orang yang tersisa segera melarikan diri, melesat ke segala arah. Sia-sia saja. Sebuah suara dingin terdengar. Salah satu pria berjubah putih dengan rambut panjang yang berkibar di udara mendadak menumbuhkan sepasang sayap emas sepanjang 10 meter dari punggungnya. Sepasang sayap emas berukuran raksasa itu diselimuti oleh pancaran cahaya keemasan yang berkilau, memancarkan energi suci yang pekat ke segala penjuru. Pria bersayap emas tersebut dengan seluruh tubuh yang bermandikan cahaya keemasan terlihat sangat suci sekaligus menawan. "Kujatuhkan vonis mati untuk kalian." Seketika itu juga, seberkas gelombang riak emas yang transparan menyebar luas ke segala penjuru. Puluhan dewa tingkat tinggi yang sedang berhamburan melarikan diri tersebut, secepat apapun mereka memacu kecepatan terbang mereka, tetap tidak sanggup mendahului laju riak gelombang kejut ini. Tanpa ampun, puluhan dewa tingkat tinggi tersebut langsung jatuh terhempas dari langit secara bersamaan. Kini, hanya tersisa satu orang yang merupakan pemimpin dari 100 dewa tingkat tinggi tersebut. Pria itu menatap dengan pandangan penuh ketakutan sekaligus murka ke arah 3 pria berjubah putih di hadapannya. "Kuat sekali." Linley, Tarose, beserta yang lainnya benar-benar terpaku. "Dia mendalami ketentuan takdir," ucap Tarose dengan suara rendah. Melihat daya hancurnya, jika pria berjubah putih itu bukan seorang iblis bintang 7, minimal dia berada di tingkat iblis bintang 6. Selama mengembara di alam infernal, Linley memang sangat jarang berpapasan dengan para ahli yang mendalami ketentuan takdir. Pasalnya, mayoritas dari mereka lebih memilih berpindah menetap di alam celestial yang merupakan bagian dari 4 alam tinggi. Beberapa orang yang pernah ia temui sebelumnya pun kemampuannya terhitung biasa saja. Dari langit, sebuah raungan penuh amarah bergema memecah keheningan. "Kenapa? Kami sama sekali tidak pernah mencari masalah dengan klan Bolin. Mengapa kalian begitu kejam membantai kami semua tanpa menyisakan satu orang pun?"
Sang pemimpin yang menjadi satu-satunya korban selamat tak kuasa menahan amarahnya. Ketiga pria berjubah putih tersebut tampak diselimuti oleh pendaran cahaya keemasan yang tipis. Bukankah kalian sedang menjalankan misi untuk kepentingan klan empat binatang ilahi? Salah satu pria berjubah putih mendengus. Sang pemimpin langsung terpaku. Siapapun yang mengabdi pada klan empat binatang ilahi harus mati. Pria berjubah putih pemilik sepasang sayap emas berkata. Ia kemudian mengacungkan jari telunjuk kanan ke depan, melesatkan seberkas cahaya keemasan yang tajam. Sang pemimpin tidak sempat menghindar. Cahaya keemasan itu langsung menembus tubuhnya, membuatnya jatuh terkapar dari langit. Pria berjubah putih bersayap emas itu sempat melirik sekilas ke arah makhluk logam milik Lin Lei di kejauhan, lalu mendengus remeh. Ayo pergi. Ketiga sosok berjubah putih tersebut seketika berubah wujud menjadi tiga berkas cahaya, lalu melesat lenyap di balik garis cakrawala. Siapapun yang mengabdi pada klan empat binatang ilahi harus mati. Di dalam makhluk logam, Lin Lei menggumam lirih pada dirinya sendiri, seketika kehilangan kata-kata. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Lin Lei sepanjang jalan, juga dari penuturan Beirut, klan empat binatang ilahi seharusnya sangat kuat dan berkuasa. Ketika berada di Pulau Miluo, setelah menyaksikan rekaman proyeksi sihir, ia sempat memberitahu penguasa Kastil Moshi bahwa tujuannya menuju prefektur Indigo. Saat itulah Moshi sempat membahas soal klan empat binatang ilahi. Dari penuturan Moshi, klan legendaris tersebut dikabarkan sedang mengalami kemunduran. Kendati demikian, kekuatannya dinilai masih sanggup mengimbangi klan Baekshao. Klan Baekshao memegang kendali penuh atas Pulau Miluo. Tidak ada satupun yang berani mengusik mereka. Meski waktu telah bergulir begitu lama, reputasi Pulau Miluo tetap tersebar luas. Sangat tidak masuk akal jika peristiwa pembantaian seperti tadi terjadi di sana, di mana orang-orang yang mengabdi pada klan Baekshao diburu dan dihabisi. Lin Lei benar-benar dibuat sanksi. Prefektur Indigo menjadi markas utama bagi klan empat binatang ilahi. Bagaimana mungkin insiden berdarah semacam itu bisa luput dari pengawasan mereka di wilayah kekuasaan sendiri? Mana ada klan besar yang membiarkan kehormatannya diinjak-injak begitu saja? Siapapun yang menggunakan logikanya pasti langsung paham. Jika klan yang benar-benar berkuasa mendapati tantangan terbuka seperti ini, mereka pasti langsung meratakan seluruh klan Bolin tanpa sisa untuk memberi pelajaran sekaligus peringatan keras bagi pihak lain. Ada yang tidak beres dengan situasi ini. Lin Lei menyipitkan mata. Euforia kegembiraan yang sempat membuncah saat baru tiba di wilayah leluhurnya seketika sirna digantikan oleh rasa cemas. Sepertinya kondisi yang tengah dihadapi klan empat binatang ilahi jauh dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Di dalam makhluk logam, Tarose, Bebe, Delia beserta yang lainnya juga dibuat termangu oleh pemandangan mengerikan tadi. Tarose berujar dengan ekspresi serius. Lin Lei, sepertinya pengaruh klan empat binatang ilahi di prefektur Indigo tidak sekuat dugaan kita. Dulu, saat Lin Lei mengajak Tarose dan yang lainnya bertolak ke prefektur Indigo, ia meyakinkan mereka bahwa dengan bersandar pada nama besar dan kekuatan klan leluhurnya, perjalanan mereka akan aman dari segala gangguan. Namun realitas yang tersaji sekarang justru bertolak belakang. Aku sendiri juga bingung. Wajah Lin Lei tampak tegang. Bagaimanapun juga, ia belum pernah menginjakkan kaki di markas klan empat binatang ilahi. Segala pengetahuan yang ia kantongi hanya bersumber dari kabar burung di luar sana. Maafkan aku, sepertinya ajakanku justru menjerumuskan kalian semua ke dalam pusaran bahaya. Lin Lei berujar penuh sesal kepada Olivier, Tarose, dan yang lainnya. Saat meminta mereka ikut serta, niat tulusnya hanyalah ingin mengumpulkan seluruh rekan dari benua Yulan agar bisa hidup berdampingan dengan aman. Dalam benaknya, wilayah kekuasaan klan utama seharusnya menjadi tempat paling aman di dunia. Namun kalkulasinya ternyata meleset. Dilin terkekeh. Lin Lei, tidak perlu merasa bersalah begitu. Lagi pula nyawaku ini bisa dibilang pemberianmu. Apa yang harus kutakutkan? Tarose menimpali. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kalaupun ada pihak yang ingin menghabisi kita, mereka harus membuktikan dulu apakah punya kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Lin Lei mengangguk setuju. Jika kekuatan klan empat binatang ilahi memang setara dengan klan Baekshao, sebagai faksi raksasa, mustahil bagi mereka untuk runtuh begitu saja dalam sekejap. Ibarat unta yang mati kelaparan, sisa-sisa ukurannya tetap saja jauh lebih besar daripada seekor kuda.
Kalimat Mosi mengindikasikan bahwa klan empat binatang ilahi yang tengah merosot pun masih sanggup menyaingi dominasi klan Bagshaw. Lantas, seberapa mengerikan kekuatan mereka sebelum masa kejatuhan tersebut? Bagaimana mungkin faksi yang awalnya berdiri begitu kokoh tanpa tanding bisa mendadak runtuh? Baiklah, kita menuju kota Fancy terlebih dahulu. Kota Fancy terletak di bagian timur prefektur Indigo, sekaligus menjadi kota pertama yang akan disambangi oleh kelompok Linley di wilayah tersebut. Nuansa kota Fancy tidak berbeda jauh dengan kota-kota lain di alam infernal, sangat padat dan semarak. Atmosfer kesibukan langsung terasa dari jalanan yang hiruk-pikuk oleh lautan manusia yang memadati setiap sudutnya. "Bos, di mana kita bisa melacak titik lokasi klan empat binatang ilahi?" tanya Bebe kebingungan. O'Brien terkekeh dan menyahut, "Di mana saja bisa. Contohnya di Kastil Iblis. Kita tinggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang-orang di sana. Mengingat reputasi klan empat binatang ilahi yang begitu melegenda, pasti ada banyak penduduk di prefektur Indigo yang tahu banyak tentang mereka." Menggali informasi di Kastil Iblis memang merupakan opsi yang brilian. "Jangan terburu-buru, kita mampir ke Kastil Bloodridge terlebih dahulu," ujar Linley. Jika di benua Redbud berdiri Kastil Redbud, maka di benua Bloodridge terdapat Kastil Bloodridge. Fungsi keduanya sama persis, sebagai pusat transaksi jual-beli berbagai macam komoditas dalam skala besar. "Mengapa kita harus ke sana?" tanya Dillin heran. "Bebe, apa kau masih ingat saat kita berburu buku di Kastil Redbud waktu itu?" Linley menoleh ke arah Bebe yang langsung mengangguk cepat. "Tentu saja ingat. Waktu itu kita membeli literatur yang mengulas tentang peta geografis alam infernal," ucapnya. Waktu itu fokus kita hanyalah memetakan kondisi geografis alam infernal secara garis besar, sehingga ulasan mengenai masing-masing dari 108 prefektur di dalam buku tersebut sangatlah singkat. Namun, aku ingat sempat melihat beberapa literatur lain yang membedah tiap prefektur secara mendalam. Saat itu, ada deretan buku setebal 5 atau 6 cm yang khusus mengupas satu prefektur secara spesifik. Buku-buku khusus tersebut membedah satu prefektur dengan tuntas, yang otomatis memuat ulasan mengenai area-area unik di wilayah terkait, sekaligus menyajikan profil mendalam mengenai klan-klan terkuat yang mendominasi di sana. Bahkan besar kemungkinan, rekam jejak para ahli di kasta puncak juga turut diabadikan di dalamnya. Sepasang mata Delia seketika berbinar. Ia mengangguk setuju. "Ide bagus, kita beli buku yang membahas khusus tentang prefektur Indigo." Nama klan empat binatang ilahi sangat tersohor di prefektur Indigo. Jadi kisahnya pasti diulas secara rinci, lengkap dengan petunjuk lokasinya yang jelas. Linley tersenyum lalu mengangguk. Jika mengandalkan petunjuk arah dari orang asing, mereka beresiko tersasar ke tempat yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Bagaimanapun, mereka belum mengantongi peta rute terperinci untuk wilayah prefektur Indigo dan hanya memahami topografinya secara garis besar. Dengan membeli buku panduan khusus mengenai prefektur Indigo, mereka bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peta wilayah tersebut. "Aku belum pernah sekalipun berbelanja buku sejak menginjakkan kaki di alam infernal." Tarose terkekeh. "Kau kan biasanya menetap di Pulau Miluo, untuk apa membeli buku? Orang baru akan mencarinya saat benar-benar membutuhkannya saja." Linley menyahut sembari melangkah memimpin rombongan menuju Kastil Bloodridge. Kompleks 3 kastil yang berdiri di tiap penjuru kota selalu disesaki oleh aktivitas massa. Berjalan membaur di tengah arus lautan manusia, rombongan Linley dalam sekejap sudah tiba di depan gerbang Kastil Bloodridge. Tampak barisan prajurit dari pasukan Bloodridge berdiri kokoh melakukan penjagaan di area pintu masuk. Harus kuakui, seragam milik pasukan Bloodridge ini terlihat sangat gagah. Jauh lebih keren jika dibandingkan dengan seragam pasukan Redbud ataupun pasukan Star Mist. Bebe bergumam sambil mengamati para prajurit di depan gerbang. Linley melirik sekilas ke arah mereka. Aura pembunuh yang mereka pancarkan juga terasa jauh lebih pekat ketimbang pasukan Redbud maupun pasukan Star Mist. "Ayo masuk." Sembari berujar, Linley melangkah masuk memimpin rombongan menuju lantai dasar Kastil Bloodridge. Tata letak dan struktur bangunan di dalam Kastil Bloodridge ternyata sangat mirip dengan Kastil Redbud, memudahkan rombongan Linley untuk segera menemukan ruangan khusus yang menyediakan beraneka ragam literatur buku. Di dalam ruangan tersebut hanya terlihat 3 orang, yang salah satunya merupakan petugas toko. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Sang petugas toko langsung bergegas menyambut dengan ramah begitu melihat rombongan Linley masuk.
Terlebih menyadari bahwa mayoritas dari mereka adalah dewa tingkat tinggi. Buku mana yang memuat rute pencarian lokasi klan 4 binatang ilahi? Tanya Bebe tanpa basa-basi. Namun Linley segera menimpali. Di toko ini seharusnya menyediakan buku panduan komprehensif yang mengulas seluruh wilayah prefektur Indigo, bukan? Tolong ambilkan buku itu. Tentu saja ada, sahut sang petugas toko. Ia kemudian mengambil sebuah buku berukuran besar bersampul hitam setebal 2 jari dan menyerahkannya kepada Linley. Ini buku panduan dengan referensi paling lengkap yang mengupas tuntas wilayah prefektur Indigo, ucapnya. Linley segera menerima buku itu dan mulai membalik lembarannya satu persatu. Pada bagian daftar isi, buku ini terbagi menjadi beberapa kategori seperti peta geografis, zona berbahaya, tokoh-tokoh legenda, klan dominan, dan aspek lainnya. Melalui panduan daftar isi tersebut, Linley dengan mudah menemukan nama klan 4 binatang ilahi yang bertengger di peringkat teratas. Halaman 158. Linley merasakan dadanya berdebar penuh antusias. Baris kalimat pertama yang langsung menyita perhatian Linley berbunyi, nama klan 4 binatang ilahi sebenarnya sebutan kolektif bagi 4 klan besar binatang ilahi yang sangat kuat. Keempat faksi tersebut adalah klan naga biru yang dikenal sebagai klan Redding, klan burung vermilion yang dikenal sebagai klan Nemo, klan harimau putih yang dikenal sebagai klan Layus, klan kura-kura hitam yang dikenal sebagai klan Bowen. Aliansi klan 4 binatang ilahi dipimpin secara terpusat oleh klan naga biru alias klan Redding. Keempat klan besar ini berpadu erat menjadi satu kesatuan raksasa dengan jaringan pengaruh yang tersebar luas di seantero 4 alam tinggi. Saat membaca rekam jejak terperinci mengenai klan 4 binatang ilahi, Linley sampai meneteskan keringat dingin saking takjubnya. Catatan sejarah klan raksasa tersebut benar-benar membuat Linley terperangah. Ternyata sejak awal, eksistensi klan 4 binatang ilahi tidak hanya terbatas di wilayah alam infernal semata. Alam ilahi air, alam ilahi bumi, alam ilahi api, alam ilahi angin, hingga 4 alam tinggi yang meliputi alam celestial, alam kematian, alam infernal, dan alam kehidupan. Semuanya memiliki cabang dari klan 4 binatang ilahi. Linley benar-benar dibuat syok membaca fakta tersebut. Berdasarkan rangkuman di dalam buku itu, klan 4 binatang ilahi diakui sebagai klan penguasa yang memiliki reputasi tempur luar biasa menakutkan di seluruh 4 alam tinggi maupun 7 alam ilahi. Ekspansi mereka merambah ke segala penjuru. Kendati demikian, untuk wilayah alam infernal, prefektur Indigo ditunjuk sebagai pusat pergerakan utama bagi klan 4 binatang ilahi. Bagaimana bisa mereka memiliki pengaruh sehebat itu? Linley merasa sulit mempercayainya. Bos, coba kulihat. Bebe sangat penasaran melihat raut wajah Linley. Ia langsung menyambar buku tersebut dari tangan Linley untuk ikut membacanya dengan saksama. Seiring matanya menyusuri baris demi baris kalimat, sepasang mata Bebe perlahan membelalak. Wah, bos, klan 4 binatang ilahi ini ternyata sangat keren. Delia ikut mencondongkan tubuh untuk mengintip isi buku tersebut. Pencapaian mereka benar-benar luar biasa. Delia pun ikut dibuat kagum. Ayo kita keluar sekarang. Aku sudah memiliki koordinat lokasi klan 4 binatang ilahi. Linley berbicara dengan senyum terukir di wajahnya. Klan 4 binatang ilahi menjadi akar dan fondasi utama dari klan Baruk, yang statusnya hanyalah salah satu dari sekian banyak cabang yang tersebar. Tentu saja Linley merasa bangga mendapati fakta betapa perkasanya klan pusat leluhurnya tersebut. Hah, tunggu dulu, gumam Linley sambil mengernyit. Jika klan 4 binatang ilahi memang memiliki kekuatan dan pengaruh sehebat itu, lantas mengapa anggota klan Bolin yang menumbuhkan sepasang sayap emas tadi bisa bersikap begitu sombong dan bertindak semena-mena di wilayah ini? Apakah kalian sedang melacak lokasi dari klan 4 binatang ilahi? Sebuah suara jernih mendadak memecah lamunan mereka. Rombongan Linley serentak menoleh. Sosok yang berbicara rupanya sang petugas wanita tadi. Sembari tersenyum, petugas wanita itu berkata, jika kalian hanya bermodalkan instruksi dari dalam buku tersebut untuk mencari mereka, dijamin kalian tidak akan pernah bisa menemukan klan 4 binatang ilahi. Linley tertegun. Memangnya kenapa? Apa isi bukunya palsu? Tanya Bebe. Petugas wanita itu menggelengkan kepala. Bukan begitu. Seluruh pemaparan yang tertulis di dalam buku itu 100% akurat. Kalau isinya akurat, mengapa kami tidak bisa menemukan mereka? Desak Bebe. Petugas wanita itu terkekeh.
Buku panduan ini dicetak massal dan didistribusikan ke setiap penjuru kota di alam infernal. Mengingat bentang wilayah alam infernal yang sangat luas, proses pengiriman logistik ke masing-masing daerah saja bisa memakan waktu hingga 1.000 tahun. Akibat durasi pengiriman yang memakan waktu sangat lama tersebut, pembaruan data geografis di dalam buku baru ditinjau dan dicetak ulang setiap 1 juta tahun sekali. Edisi buku yang kalian pegang itu umurnya sudah beberapa ratus ribu tahun. Jadi situasi klan 4 binatang ilahi yang digambarkan di sana adalah kondisi dari beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Alam infernal memang membentang tanpa batas. Rentang waktu 1 juta tahun bagi catatan sejarah kuno, alam infernal sebenarnya bukanlah durasi yang signifikan. Maksudmu? Linley mulai menangkap arah pembicaraannya. Benar sekali. Petugas wanita itu tersenyum. Jika kalian bertanya pada orang lain, belum tentu mereka mengetahuinya. Tapi karena aku sejak lahir menetap di prefektur Indigo, aku cukup mengikuti dinamika klan tersebut. Kurang lebih 10.000 tahun yang lalu, klan 4 binatang ilahi mengalami guncangan internal yang sangat hebat. Seluruh cabang klan mereka yang tadinya tersebar di 7 alam ilahi maupun 4 alam tinggi, mendadak ditarik mundur untuk melakukan konsolidasi besar-besaran di prefektur Indigo yang berada di alam infernal ini. Linley mengangguk paham. Berarti penuturan Lord Beirut kala itu sama sekali tidak keliru. Eksistensi klan 4 binatang ilahi saat ini memang berpusat penuh di prefektur Indigo. Delia mengernyit penasaran dan bertanya, hal krusial apa yang mendasari klan 4 binatang ilahi sampai harus memanggil pulang dan memusatkan seluruh kekuatan cabang mereka di prefektur Indigo ini? Kalau soal detail penyebabnya, aku kurang tahu pasti, jawab petugas wanita itu sambil tertawa kecil. Namun yang kuingat, kepulangan gelombang besar para ahli dari klan 4 binatang ilahi kala itu benar-benar mengguncang seluruh prefektur Indigo. Pasalnya, kepulangan mereka turut menyeret badai pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Badai pertempuran? Linley mengulangi kalimat itu dengan ekspresi terperangah. Benar, petugas wanita itu mengangguk mantap lalu melanjutkan. Tapi ya, tentu saja, aku hanyalah rakyat biasa dengan akses informasi yang terbatas. Yang aku tahu pasti, pertempuran kala itu berlangsung sangat sengit. Pasca insiden berdarah tersebut, faksi klan 4 binatang ilahi yang tadinya tinggal di berbagai sudut prefektur Indigo memutuskan untuk pergi dan mengungsi ke satu titik lokasi yang sama. Linley mengernyitkan dahi. Ia ingat isi buku panduan yang baru dibacanya menyatakan bahwa masing-masing dari keempat klan besar tersebut mendiami wilayah yang terpisah satu sama lain. Saat ini, keempat klan besar dari klan 4 binatang ilahi memilih bertetangga dan menetap saling berdekatan. Kompleks permukiman baru mereka kini dikenal dengan nama Pegunungan Skyride. Mendengar penuturan itu, ingatan Linley seketika melayang kembali pada saat ia pertama kali membaca buku geografi umum alam infernal tempo hari, khususnya mengenai profil Pegunungan Skyride. Pegunungan Skyride merupakan bentang alam yang sangat melegenda di wilayah prefektur Indigo. Bahkan secara historis, jajaran pegunungan megah tersebut kerap dijuluki sebagai simbol dari prefektur Indigo itu sendiri. Setelah meninggalkan kota Fancy, rombongan Linley segera menaiki makhluk logam mereka untuk bertolak menuju Pegunungan Skyride. Pegunungan Skyride berada di wilayah perbatasan utara prefektur Indigo. Jaraknya dari kota Fancy hampir 200 juta kilometer. Perjalanan udara ke sana akan memakan waktu setengah tahun. Linley merasa cukup rileks. Setelah mengetahui lokasi faksi klan 4 binatang ilahi, Linley juga mulai paham. Kemungkinan besar tempat ini terlalu jauh dari Pegunungan Skyride, makanya klan Bolin berani bertindak searogan itu. Begitulah dugaan Linley. Masih setengah tahun lagi. Bebe merenggangkan tubuhnya dengan malas sambil mengembuskan napas panjang, lalu melirik Linley. Bos, mari kita berlomba. Siapa yang lebih dulu menguasai misteri mendalam kelima? Bagaimana? Linley sendiri sudah mencapai tahap akhir dalam melatih pemahaman misteri mendalam tentang kekuatan. Sementara Bebe, ia sebenarnya sudah berada di puncak penguasaan misteri mendalam kelima dari elemen kegelapan, dan ia akan langsung menerobos begitu memperoleh satu kilatan pemahaman saja. Namun, datangnya kilatan pemahaman adalah sesuatu yang hanya bisa dinantikan tanpa bisa diprediksi secara pasti. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan Bebe, Linley pun segera menenangkan diri dan mulai berlatih. Waktu bergulir dengan sangat cepat di tengah sesi latihan.
Linley hanya sempat terjaga dari latihannya sebanyak 3 kali. Pada saat ia membuka mata untuk keempat kalinya, posisi mereka sudah berada beberapa ratus ribu kilometer saja dari pegunungan Skyride dan hampir tiba di tujuan. Bagian depan makhluk logam berubah menjadi transparan, membuat rombongan Linley bisa melihat pemandangan di depan dengan sangat jelas. Pegunungan Skyride, klan 4 binatang ilahi. Linley merasakan napasnya mulai memburu. Aliran darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak hebat. Ia telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dari benua Yulan. Akhirnya, ia kembali pulang ke klan leluhurnya sendiri. "Aku bisa melihatnya. Pegunungan Skyride ada di depan," ucap Delia dengan gembira. Sepasang mata Linley tampak berbinar terang. Jajaran puncak gunung yang luar biasa kokoh tampak berdiri tegap menembus awan, masing-masing menjulang dengan ketinggian yang luar biasa. Alasan mengapa wilayah ini dinamai Pegunungan Skyride justru karena ada begitu banyak puncak gunung yang menjulang sangat tinggi di sana. Pandangan Linley seketika terkunci pada suatu objek. Ia melihat patung seekor burung berukuran sangat besar, hampir menyamai ukuran puncak gunung, seolah bersiap untuk terbang mengepakkan sayap dengan seluruh tubuh yang diselimuti kobaran api. Bulu-bulunya berwarna merah menyala, dengan jambul hijau menghiasi dahinya. Linley dan yang lainnya bisa merasakan aura intimidasi yang begitu pekat terpancar dari patung tersebut. Patung yang luar biasa besar, Linley berdecak kagum. Tingginya pasti paling minimal 100 km. Sebagai perbandingan, puncak tertinggi di pegunungan Skyride saja menjulang hingga puluhan ribu meter. Ukuran patung raksasa ini benar-benar sanggup menyaingi puncak gunung tertinggi di sana. Melalui buku yang dibacanya setengah tahun lalu, Linley memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai klan 4 binatang ilahi dan mengetahui bahwa sebutan itu merujuk pada naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Hanya dengan mendengar nama naga biru dan harimau putih saja, Linley langsung bisa membayangkan wujud makhluk-makhluk legendaris tersebut. Namun, Linley belum pernah mendengar nama burung vermilion ataupun kura-kura hitam sebelumnya. Setelah membaca isi buku dengan seksama dan mengamati beberapa ilustrasi gambar di dalamnya, Linley akhirnya tahu bahwa burung vermilion merupakan jenis binatang ilahi berelemen api yang sekilas mirip dengan Fire Phoenix, namun tingkat kekuatannya jauh lebih superior. Sementara kura-kura hitam merupakan binatang ilahi berelemen bumi yang penampilannya sangat mirip dengan Dragon Turtle yang pernah Linley jumpai sebelumnya. Bahkan perwujudan binatang ilahi naga biru sama sekali tidak menyerupai naga bersayap berukuran raksasa yang sering ia jumpai di benua Yulan. Bukan pula seperti Tyrant Wyrm. Makhluk ini adalah seekor binatang ilahi sejati yang begitu berwibawa, agung dan sempurna. Binatang ilahi elemen air terkuat, naga biru. Wilayah selatan pegunungan Skyride tampaknya menjadi area permukiman bagi klan burung vermilion. Linley segera mengendalikan makhluk logam, mengarahkannya untuk terbang menuju ke sisi timur laut. Sesuai perkiraan, wilayah timur pegunungan Skyride merupakan tempat menetap klan naga biru. Ini, dari atas udara, saat melayangkan pandangan ke arah markas klan Redding dari faksi naga biru di kejauhan, Linley dibuat terpana. Bahkan Delia, Bebe, Olivier, Tarose, beserta yang lainnya ikut terkejut hingga lidah mereka terasa keluh. Tampak sebuah patung naga berukuran luar biasa besar sedang melingkar memeluk jajaran pegunungan dengan panjang mencapai puluhan ribu kilometer. Tentu saja itu bukan seekor naga asli. Konstruksi naga melingkar raksasa ini membentang menutupi area seluas puluhan ribu kilometer dengan pahatan sisik-sisik naga raksasa yang menghiasi sekujur tubuhnya yang kokoh. Di saat yang sama, struktur tubuh naga ini sebenarnya berfungsi sebagai sebuah lorong jalan yang sangat panjang membelah pegunungan, di mana interior lorong tersebut memancarkan pendaran cahaya biru tua. Jika dipandang dari kejauhan, kemegahannya benar-benar menyerupai sosok naga biru raksasa yang mengintimidasi. Mendirikan bangunan raksasa sepanjang puluhan ribu kilometer di alam infernal benar-benar luar biasa, sulit dipercaya. Tarose berdecak kagum tanpa henti. Perhatikan dengan teliti. Seluruh struktur tubuh naga biru ini sebenarnya merupakan sebuah lorong jalan yang sangat panjang, dengan jajaran kastil dan kediaman yang dibangun mengitari area lorong tersebut. Dilin pun tak kalah terkejut dibuatnya. Linley benar-benar dibuat terhanyut oleh kemegahan pemandangan di depannya.
Sebuah lorong naga sepanjang puluhan ribu kilometer meliuk anggun menembus pegunungan, dikelilingi oleh jajaran kastil dan kompleks hunian yang berpadu dengan sempurna menjadi satu kesatuan yang utuh. Tepat di bagian depan kepala naga berdiri sebuah kastil megah berwarna emas yang penampilannya menyerupai sebutir mutiara naga. Pancaran aura dan kemegahannya saja jauh melampaui klan manapun yang pernah kujumpai. Linley benar-benar takjub. Aliansi klan empat binatang ilahi pada masa jayanya sempat mendominasi wilayah 4 alam tinggi serta 7 alam ilahi. Kendati kini tengah mengalami kemunduran, mereka sama sekali tidak melupakan kejayaan masa lalu klan mereka. Wajar saja jika mereka menaruh perhatian besar pada arsitektur pembangunan markas pusat klan mereka. Walau posisinya sudah terlihat dari kejauhan, rombongan Linley masih harus terbang cukup lama sebelum akhirnya mendarat di kaki pegunungan Skyride. Berdiri di kaki gunung, rombongan Linley melayangkan pandangan menembus lorong naga tersebut, mengamati barisan prajurit patroli yang mengenakan baju zirah berwarna biru tua. Sesaat dada mereka terasa berdegup kencang. Sekali pandang saja, jumlah prajurit yang berjaga di sana diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang. Namun hebatnya, rombongan Linley bisa mendeteksi bahwa setiap prajurit tersebut merupakan seorang dewa tingkat tinggi. Banyak sekali ahli di sini, Tarose berseru kagum. Klan empat binatang ilahi benar-benar tidak salah menyandang reputasinya. Paling tidak dari segi kuantitas prajurit tingkat dewa tingkat tinggi, mereka sama sekali tidak kalah saing dari klan Bakshaw. Ini baru faksi raksasa yang benar-benar berkuasa. Dylan ikut memuji dengan penuh takjub. Klan Boyd milik Salomon mungkin terhitung lumayan. Namun jika disejajarkan dengan faksi sekelas klan Bakshaw ataupun klan empat binatang ilahi, faksi kecil seperti itu tidak ada apa-apanya. Lihat saja klan Bakshaw atau klan empat binatang ilahi. Setiap prajurit yang mengisi barisan pasukan klan mereka, semuanya adalah dewa tingkat tinggi. Inilah klan naga biru. Linley merasakan aliran darahnya bergejolak hebat. Akar silsilahku, akar dari klan baru. Lorong naga yang membentang seolah tanpa batas ini menyuguhkan sensasi keakraban yang begitu mendalam bagi Linley, membuat darah di sekujur tubuhnya serasa bergemuruh hebat. Rasanya persis seperti momen ketika seorang anak rantau akhirnya kembali pulang ke kampung halaman. Ikatan emosionalnya terasa begitu pekat. Linley, Delia menggenggam erat tangan Linley. Linley menoleh untuk menatap Delia. Saat sepasang mata mereka saling bertatapan, keduanya pun tersenyum bersama. Mereka telah melewati pasang surut kehidupan selama hampir 7 abad. Saat pertama kali menginjakkan kaki di alam infernal, Linley hanyalah seorang dewa tingkat rendah. Namun sekarang ia bisa dengan mudah menghabisi dewa tingkat tinggi biasa tanpa memeras keringat. Segala rintangan telah berhasil mereka lalui, dan kini akhirnya mereka tiba di tempat tujuan akhir. Akar sekaligus fondasi utama dari 4 prajurit tertinggi. Titik berkumpulnya aliansi klan empat binatang ilahi yang melegenda, pegunungan Skyride di prefektur Indigo. Siapa di sana? Sebuah bentakan lantang menggema dari atas. Dari balik lorong naga yang lebar, 10 prajurit yang tadinya sedang berpatroli tampak terbang mendekat. Sang kapten regu langsung menegur dengan tegas. Ini wilayah steril dari klan naga biru kami. Kalian harus segera meninggalkan wilayah ini. Sembari terkekeh, Linley menjawab. Tuan-tuan sekalian, aku sendiri sebenarnya merupakan salah satu anggota cabang dari klan naga biru. Aku sudah cukup lama mengembara di alam infernal, dan akhirnya hari ini bisa sampai ke tempat ini. Ayo cepat sambut kami, timpal Bebe dengan lantang. Perjalanan kami sangat panjang, kami benar-benar kelelahan. Kau berasal dari cabang klan Redding? Sang kapten menatap Linley dengan pandangan sangsi. Anak muda, seluruh anggota klan kami dari berbagai penjuru sudah ditarik pulang sejak lama sekali. Barisan prajurit patroli lainnya juga memperlihatkan raut wajah yang sama tidak percayanya. Kau pasti tahu kalau klan naga biru memiliki kemampuan transformasi naga, timpal salah satu prajurit patroli. Linley tersenyum. Sret! Seketika itu juga, sisik naga berwarna biru keemasan mulai tumbuh bermunculan menutupi sekujur tubuh Linley, disusul sebilah tanduk tajam yang mencuat dari dahinya. Sepasang mata Linley yang berwarna emas gelap menatap lurus ke arah sang kapten. Sekarang, apa kalian percaya? Ucapnya. Menyaksikan hal tersebut, barisan prajurit patroli itu seketika tertawa lepas. Sang kapten pun ikut memasang raut wajah semeringah. Benar sekali,
Dan menilai dari pancaran aura tubuhmu, sepertinya kau berasal dari garis keturunan yang cukup murni. Tapi mengapa ada jajaran duri tajam yang tumbuh di punggungmu? Meski begitu, aura khas ini sama sekali tidak palsu. Proses transformasi naga memang menjadi indikator paling sederhana untuk memverifikasi apakah seseorang merupakan anggota asli dari klan naga biru atau bukan. Kaum Draconian dari ras manusia binatang memiliki karakteristik yang mutlak berbeda dari wujud naga milik klan naga biru. Baik dari segi kekuatan maupun aura, jurang pemisahnya sangatlah kontras. Kemiripan mereka hanyalah sebatas penampilan luarnya saja. Saudaraku, perjalananmu pasti sangat melelahkan. Sang kapten langsung tertawa dan melangkah maju seraya berujar tulus. Saat klan kami melakukan evakuasi besar-besaran dari berbagai alam kala itu, situasinya benar-benar terlalu terburu-buru. Kemungkinan besar, saat itu kau tidak sempat ikut rombongan pulang bersama yang lainnya. Sang kapten mengembuskan napas panjang. Saat itu, rombongan pasukan utama kami juga ditarik pulang, namun prosesnya berujung petaka. Di tahun itu, saudaraku gugur dalam pertempuran. Setitik air mata tampak mengambang di sudut mata sang kapten. Mari ikut denganku, ayo kita pulang. Begitu tiba di rumah, kau akan aman. 3 patah kata, pulang ke rumah, seketika membuat hati Linley bergetar penuh emosi. Rekan-rekanku ini menantang maut menempuh perjalanan bersama denganku, ujar Linley. Mereka? Sang kapten mengernyitkan alis. Ada masalah? Tanya Linley kebingungan. Sang kapten menyahut sambil mengernyit, mereka ini rekan-rekanmu, dan kau berencana untuk tinggal bersama mereka? Iya, Linley mengangguk, mereka telah mempertaruhkan nyawa melewati hidup dan mati demi mengawal perjalananku. Akan sangat bagus jika kami bisa terus tinggal bersama. Memangnya ada larangan? Bukan tidak boleh, sang kapten tampak berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Aturan birokrasi di klan kami terhitung sangat ketat. Jika kau datang seorang diri, kau akan mendapatkan fasilitas penyambutan yang mewah. Tapi karena kau berniat membawa serta rombongan luar, kalian terpaksa harus ditempatkan di area pinggiran yang lokasinya cukup terpencil di pegunungan Skyride. Bagiku, area terpencil tidak masalah. Linley menggelengkan kepala tanda tidak keberatan. Kalau begitu, baiklah. Sang kapten mengangguk lalu terkekeh. Mari ikut denganku untuk mengurus proses registrasi. Kami perlu memverifikasi dari cabang mana asal silsilahmu. Hei, kalian yang di sana juga boleh ikut bergabung. Sang kapten menoleh dan berkata kepada Bebe dan yang lainnya. Rombongan Linley segera terbang mengekor bersama 10 prajurit patroli tersebut. Saudaraku, namaku Yer. Aku ditarik pulang dari alam ilahi api. Kau sendiri berasal dari alam mana? Bagaimana bisa garis keturunanmu terasa begitu murni? Di sela langkah kaki mereka, sang kapten melontarkan pertanyaan dengan nada bicara yang ramah. Dari alam mana asalmu? Barisan prajurit patroli lainnya ikut menimpali dengan tawa riang. Aku berasal dari alam Yulan, jawab Linley sambil tersenyum. Mendengar jawaban itu, raut wajah sang kapten seketika berubah mengeras, disusul oleh reaksi serupa dari barisan prajurit lainnya. Tangkap mereka, seru sang kapten. Seketika itu juga, 9 prajurit patroli lainnya berpencar secepat kilat, langsung mengepung rapat rombongan Linley. Dari arah atas lorong naga, barisan prajurit patroli lain yang melihat adanya kegaduhan ini juga bergegas terbang mendekat untuk memberikan bantuan. Rombongan Linley dibuat tercengang seketika. Hei, ada apa ini? Bebe berseru lantang. Linley menatap lurus ke arah sang kapten. Kapten Yer, ada apa sebenarnya? Mengapa kau mendadak memerintahkan untuk menangkapku? Kapten Yer menyahut dengan nada datar. Maaf saudaraku, ekspansi klan Redding dari faksi Naga Biru, meski merambah ke berbagai penjuru alam, kenyataannya hanya tersebar di wilayah alam tinggi serta alam ilahi saja. Aku belum pernah mendengar ada yang namanya alam Yulan. Bukankah aku terbukti merupakan anggota dari klan Naga Biru? Desak Linley. Kau memang benar anggota klan kami. Aku sangat yakin soal itu. Yer mengangguk mantap. Namun, selama rekam jejak historismu dan asal-usul garis keturunanmu belum terverifikasi secara sah, kami belum bisa menaruh kepercayaan penuh padamu. Ada beberapa kasus di mana anggota klan kami terpisah sejak kecil dan dipelihara oleh faksi musuh, yang kemudian melatih mereka lalu menyusupkannya kembali ke sini sebagai mata-mata. Insiden semacam ini sudah terjadi lebih dari sekali. Kau mencurigaiku sebagai mata-mata? Linley seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kapten Yer, jika aku berniat menjadi mata-mata, aku tidak akan sebodoh itu mengaku berasal dari alam Yulan. Aku pasti sudah mengarang identitas dan latar belakang sosial yang sempurna.
Delia ikut angkat bicara. Kapten Yer, ketidaktahuanmu mengenai keberadaan garis keturunan dari alam Yulan bukan berarti petinggi klanmu yang lain juga tidak mengetahuinya. Tolong lakukan investigasi terlebih dahulu. Garis keturunan cabang mana yang luput dari pengetahuanku? Sahut Yer dengan percaya diri. Ada keributan apa di sini? Sebuah teguran lantang bergaung dari langit. Disusul mendaratnya seorang pria paruh baya berjubah abu-abu muda. Begitu melihat kedatangan sosok tersebut, Kapten Yer bergegas memberikan penghormatan seraya berkata, "Melapor, ada seseorang yang mengaku sebagai bagian dari klan naga biru kita. Dan secara fisik, dia memang terbukti memiliki garis keturunan naga kita. Namun, ia bersikeras mengklaim berasal dari garis keturunan cabang alam Yulan. Sepengetahuan saya, klan kita tidak pernah membuka cabang di tempat bernama alam Yulan." Oh, pria parubaya itu menatap ke arah rombongan Linley dengan heran. Cabang dari alam Yulan? Pria parubaya itu menyapukan pandangannya. Siapa orangnya? Aku. Linley melangkah maju. Pria parubaya itu langsung terkekeh. Apa yang dikatakannya benar. Klan Naga Biru memang memiliki satu cabang silsilah di alam Yulan. Mendengar konfirmasi tersebut, Kapten Yer beserta barisan prajurit lainnya seketika terperanjat. Ini adalah catatan sejarah dari 6.000 tahun yang lalu. Memang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Papar pria parubaya itu dengan tawa datar. Cabang klan mereka di sana menamai diri sebagai klan Baruch. Cukup unik. Hingga kini tidak ada yang tahu pasti tetua mana yang melanglang buana hingga mendirikan cabang silsilah tersebut. Ketika Linley mendengar mereka menyebut klan Baruch, hatinya seketika lega. Leluhurnya di klan Baruch ternyata benar-benar berada di alam infernal, dan mereka memang ada di sini. Untuk sesaat, berbagai macam emosi bercampur aduk di dalam benak Linley. Benar-benar, klan Baruch. Bebe merasa sangat gembira. Bos, akhirnya kita menemukan mereka. Delia juga ikut merasa bahagia untuk Linley. Di dekat mereka, Olivier, O'Brien, Tarose, dan Dylan juga tampak tersenyum lebar. Nama klan Baruch di benua Yulan memang sangat tersohor. Namun ini pertama kalinya mereka mendengar orang lain membicarakannya di alam infernal. Linley, selamat! Hahaha, Dylan tertawa. Hahaha, kali ini tidak salah lagi. Caesar dan yang lainnya ikut tertawa. Linley merasa sangat gembira. Sejak kecil ia selalu dibimbing oleh ajaran klannya, dan ia tahu betul apa saja yang telah dicapai oleh para leluhur klan tersebut. Dan sekarang, hari ini, ia akhirnya akan bertatap muka langsung dengan para leluhur klannya. Linley pun segera berkata, "Tuan, aku bagian dari klan Baruch. Tolong segera antar aku untuk menemui para leluhur klanku." "Lancang!" Yer mendengus dingin. Apa kau tahu bagaimana kedudukan beliau? Bagaimana mungkin beliau sendiri yang mengantarmu ke sana?" Yer sangat tidak senang karena orang di depannya ini tidak memahami perbedaan kasta di antara mereka. Mengenai apakah kau benar-benar bagian dari cabang Yulan atau bukan, semuanya akan segera jelas. Jangan senang dulu. Pria parubaya itu terkekeh. "Yer, kau saja yang pergi mengantarnya." Setelah berkata demikian, pria parubaya itu berbalik dan terbang pergi. Yer menatap dingin ke arah rombongan Linley. "Kalian semua, dengarkan baik-baik. Nanti, saat kita memasuki area dalam pegunungan Skyride, jangan terbang sembarangan. Ikuti aku. Jika kalian tidak sengaja berpapasan atau mengganggu para anggota tingkat tinggi klan kami ketika mereka mencari orang untuk disalahkan, aku tidak akan bisa melindungi kalian." "Baik," kelompok Linley mengangguk serentak. Linley bisa merasakan betapa ketatnya tingkatan kasta di dalam klan 4 binatang ilahi. "Ikuti aku." Yer terbang di depan, sementara rombongan Linley segera mengekor. Pegunungan Skyride sangat luas, dan bagian timurnya merupakan tempat menetap bagi para anggota klan Naga Biru. Linley dan yang lainnya berjalan melewati lorong naga. Lorong naga itu memiliki lebar 50 meter dengan pahatan sisik naga yang menghiasi bagian tepinya. Lorong naga melingkar sepanjang puluhan ribu kilometer ini meliuk naik dan turun membelah pegunungan. Tak terhitung banyaknya kediaman dan kastil yang berdiri di sepanjang sisi lorong naga tersebut dengan sosok-sosok orang yang terlihat di dalam setiap bangunan. "Bos, ada banyak sekali orang di sini." Bebe mengedarkan pandangannya ke sekeliling. "Kalau kulihat, klan Naga Biru paling tidak memiliki 1.000.000 anggota." "Bos, seingatku, klanmu sepertinya kesulitan memiliki banyak keturunan, kan?" Linley terkekeh. Hal itu memang benar. Semakin kuat suatu ras atau klan, semakin sedikit pula jumlah populasi mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, akumulasi populasinya tentu akan tetap menjadi angka yang besar, ujar Linley santai.
Katakanlah sebuah generasi baru lahir setiap 100 tahun sekali. Setiap anggota mungkin memiliki satu atau dua anak. Seiring bergulirnya waktu, terutama setelah ratusan juta tahun berlalu, berapa banyak anggota yang akan dimiliki oleh klan tersebut? Lagi pula, setelah mencapai tingkat saint, seseorang tidak akan mati karena usia tua. Mereka hanya akan mati jika terbunuh. Setelah lahir pun, kami masih harus bertahan hidup, sahut Kapten Yer dari arah depan. Dulu klan empat binatang ilahi sangat perkasa dan sanggup melindungi semua keturunan kami. Tentu saja populasi kami tumbuh semakin besar. Namun sekarang situasinya tidak sesederhana itu lagi. Linley pun merasa kebingungan. Apa sebenarnya yang menyebabkan kejatuhan klan empat binatang ilahi? Kastil itu indah sekali, bisik Delia di telinga Linley. Linley menoleh dan melihat sebuah kastil yang sepenuhnya berwarna biru, dengan gradasi warna tua dan muda yang menciptakan tampilan yang sangat unik dan menawan. Ingat, tetaplah terbang di jalan raya naga dan jangan terbang ke tempat lain, Yer memperingatkan. Bebe mendengus dan Linley pun menatapnya sambil tertawa. Bebe, aturan klan kami memang agak ketat. Nanti setelah kita sampai di tempat kediaman kita sendiri, suasananya pasti akan lebih baik. Suasana hati Linley saat ini sedang sangat bagus. Aku tahu, balas Bebe melalui indera ilahi. Sambil berbincang, Linley di bawah panduan Yer tiba melalui jalan raya naga di sebuah bangunan dua lantai yang sangat biasa di lereng gunung. Di bangunan dua lantai tersebut, terlihat seorang tetua berambut putih sedang bersandar di kursi dengan mata setengah terpejam, tampak sangat santai. Hanuman! Hahaha! Yer tertawa. Tetua berambut putih itu membuka matanya, lalu tertawa sambil bangkit berdiri. Oh Yer, rupanya kau. Ada angin apa datang ke tempatku hari ini? Tanyanya. Kami baru saja bertemu dengan anggota klan yang memiliki garis keturunan kita. Tolong bantu kami untuk melakukan pemeriksaan dan pendaftaran, jawab Yer. Yang mana? Tetua berambut putih itu menoleh dan menatap rombongan Linley. Dia! Yer menunjuk Linley, yang kemudian tertawa dan menyapa tetua berambut putih itu. Tuan Hanuman, namaku Linley. Aku berasal dari klan Baruk di alam Yulan. Oh, klan Baruk. Cabang dari benua Yulan. Aku tahu. Sepasang alis Hanuman terangkat. Lalu ia mulai tertawa. Klan Naga Biru juga dikenal sebagai klan Redding. Hampir semua cabang silsilah kami menyebut diri mereka sebagai klan Redding. Dan hanya segelintir cabang yang tidak mengetahui nama asli kami yang akan memilih nama mereka sendiri secara acak. Klan Baruk adalah salah satunya. Linley hanya bisa tersenyum kecut. Generasi pertama klannya, Baruk, memang tidak tahu menahu mengenai keberadaan klan Naga Biru ataupun fakta bahwa mereka adalah bagian dari klan Redding. Karena itulah ia mendirikan klan Baruk. Karena kau bisa menyebutkan bahwa kau adalah anggota dari klan Baruk, aku percaya kalau kau memang bagian dari klan kami. Hanuman menggelengkan kepalanya pasrah. Namun, klan memiliki aturan. Kita harus menjalani pengujian yang ketat. Karena itu, aku harus membawamu menemui para leluhurmu. Menemui para leluhurku? Linley mulai merasa bersemangat. Benar, kau harus menemui mereka untuk memastikan identitasmu sepenuhnya. Hanuman kemudian menoleh ke arah Yer. Yer, tugasmu sudah selesai. Pergilah urus urusanmu yang lain. Aku yang akan menemani mereka. Yer mengangguk, lalu pergi. Sangat jarang bisa bertemu dengan anggota klan yang hilang dan kembali pulang. Bahkan dalam rentang waktu 1000 tahun sekalipun. Hanuman menghela napas. Ayo pergi, ikuti aku. Mari kita temui para leluhur dari cabang silsilahmu. Linley bergegas mengikutinya. Sementara rombongan di belakang Linley mulai saling berbincang satu sama lain. 4 prajurit tertinggi di masa lalu. Sang Dragon Blood Warrior, Baruk, sudah hampir 6000 tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Wajah Caesar tampak tersenyum lebar, sesuatu yang jarang ia lakukan. Aku penasaran bagaimana kabar orang-orang tua itu sekarang. O'Brien juga ikut mengangguk setuju. Orang-orang tua? Hanuman yang berjalan di depan berbalik dan mengernyitkan dahi. Anggota tertua dari cabang benua Yulan baru berusia 6000 tahun. Dan kau memanggilnya orang tua? Di klan kami, aku bahkan tidak tahu berapa banyak anggota yang telah berlatih selama ratusan juta tahun. Cabang benua Yulan di dalam klan Redding kami merupakan cabang silsilah yang masih sangat muda. Rombongan Linley saling bertukar pandang mendengarnya. Di benua Yulan, sejarah selama ribuan tahun pasti sudah dianggap sebagai sejarah yang sangat panjang. Namun di alam infernal, ribuan tahun hanyalah status yang sangat muda.
Dibandingkan dengan cabang silsilah lain yang telah berusia ratusan juta tahun, mereka memang terhitung sangat muda. Pak Tua, kami melihat ada banyak sekali kastil dan kediaman di sepanjang jajaran pegunungan ini, dengan populasi yang begitu padat. Pak Tua, apa kau ingat dengan jelas di mana tempat tinggal cabang dari benua Yulan? Tanya Bebe. Mana mungkin aku lupa, Hanuman melotot. Bahkan dengan mata terpejam pun, aku, Hanuman, bisa dengan mudah menemukan tempat kediaman dari cabang silsilah manapun di klan kami, atau kediaman para ahli tingkat puncak. Tapi kita sudah terbang di jalan raya naga ini begitu lama. Mengapa belum sampai juga? Gumam Bebe. Hanuman pun mengernyit. Bocah bertopi jerami, di kelompok ini tampaknya kau yang paling cerewet. Bebe, tegur Linley. Bebe mendengus pelan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Baru setelah itu Hanuman berkata, cabang benua Yulan adalah cabang silsilah yang sangat lemah. Cabang-cabang kecil yang lemah seperti ini ditempatkan jauh di area perbatasan. Itulah mengapa butuh waktu untuk terbang ke sana. Perjalanan kita bahkan belum mencapai 1/10 dari total jaraknya. Setelah terbang dalam waktu yang lama, dan setelah berpapasan dengan lebih dari 100.000 prajurit patroli, rombongan Linley akhirnya tiba di tempat tujuan. Kita sampai. Hanuman segera terbang keluar dari jalan raya naga. Ikuti aku. Rombongan Linley juga mendapati bahwa tidak jauh dari sana terdapat sebuah ngarai besar. Hanuman terbang lurus menuju ngarai tersebut sehingga rombongan Linley segera mengikutinya masuk. Bagian dalam ngarai itu diselimuti oleh kabut tebal. Saat bergerak turun, mereka menembus kabut tebal dan samar-samar bisa melihat beberapa bangunan kecil di depan. Tempat ini dihuni oleh cabang Yulan serta beberapa cabang silsilah lainnya, ujar Hanuman. Ngarai ini secara total menampung lebih dari 10.000 orang. Baruk, teriak Hanuman mendadak dengan lantang. Seluruh area ngarai bergemema oleh teriakan tersebut, membuat rombongan Linley sangat terkejut oleh teriakan mendadak Hanuman. Mereka pun mendarat di tanah lapang di dalam ngarai. Dari kejauhan, puluhan sosok tampak terbang mendekat dengan kecepatan tinggi. Pemimpinnya merupakan seorang pria berotot dengan otot dada yang kekar dan menonjol, serta mengenakan kemeja tanpa lengan. Rambut coklatnya tampak agak acak-acakan, dan sepasang matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Hahaha, rupanya Tuan Hanuman. Pria berotot dengan rambut coklat itu tertawa dengan suara menggelegar. Sekelompok orang tampak mengekor di belakangnya. Mayoritas dari mereka berambut coklat panjang, dengan beberapa di antaranya berambut emas atau biru. Linley menatap lurus ke arah sekelompok orang tersebut. Dia adalah Baruk, leluhur klanku? Jantung Linley serasa dihantam sebilah palu raksasa. Puluhan orang yang terbang mendekat itu mayoritas adalah pria, dengan beberapa orang wanita di antaranya. Menyaksikan mereka semua, sebuah perasaan akrab seketika menyeruak di dalam lubuk hati Linley. Baruk! Hanuman tertawa. Hari ini aku datang karena ada seorang anggota klan yang mengaku berasal dari benua Yulan dan merupakan bagian dari klanmu. Sepasang mata Linley tampak berbinar terang. Memang benar, pria di depannya ini adalah Baruk, pendiri dari klan Dragon Blood Warrior dari benua Yulan. Baruk tertegun, disusul sepasang matanya yang seketika memancarkan kegembiraan yang luar biasa. Ada seseorang yang datang dari benua Yulan dan mengaku bagian dari klan Baruk kita? Seorang pemuda tampan dan atletis di sisi Baruk bergegas ikut bicara, sembari menyapukan pandangannya ke arah rombongan orang di belakang Hanuman. Seolah merasakan sesuatu, pandangannya langsung terkunci pada Linley. Inilah panggilan dari ikatan darah. Namun pandangan Baruk justru tertuju pada sosok lain, Caesar. Caesar, rupanya kau. Baruk merasa sangat terkejut sekaligus gembira. Hahaha, baru aku tidak menyangka setelah kau mendadak menghilang waktu itu. Dasar tua bangka, kau ternyata malah kabur ke alam infernal. Caesar pun ikut tertawa. O'Brien? Baruk kemudian menatap ke arah dewa perang, O'Brien. Baruk, lama tak bertemu, sapa O'Brien sambil tersenyum. Hanuman sengaja berujar dengan nada pura-pura kesal. Hei, hari ini aku datang ke sini untuk memverifikasi status orang ini dan melihat apakah dia benar-benar anggota klanmu. Baruk, bantu aku untuk mengonfirmasi identitasnya. Oh, baru sekarang Baruk tersadar kembali. Dia adalah Linley. Hanuman tertawa dan menunjuk ke arah Linley. Dia mengaku bagian dari klan Baruk. Seketika itu juga, sekelompok orang di belakang Baruk serentak mengalihkan pandangan mereka ke arah Linley. Tatapan mata para sesepuh ini dipenuhi oleh antusiasme yang luar biasa.
Mereka sudah tidak pernah kembali selama ribuan tahun. Kembalinya seorang keturunan dari klan mereka tentu saja membuat mereka sangat bersemangat. Sebenarnya, begitu melihat keberadaan Caesar dan O'Brien, Baruch sudah merasa yakin bahwa Linley ini pastilah keturunan dari klannya. "Tolong bantu memverifikasinya," ucap Hanuman. Baruch mengangguk lalu menatap Linley. "Linley kan? Jika kau memang bagian dari klanku, maka kau pasti tahu bahwa di dalam aula leluhur klan kita terdapat catatan sejarah mengenai silsilah generasi para leluhur klan." Linley pun mulai berbicara. "Baruch, Dragon Blood Warrior pertama di benua Yulan. Pada tahun 4560 dalam kalender Yulan, di luar tembok kota Linnan, Baruch bertarung melawan Black Dragon dan Titanic Frost Wyrm. Pada akhirnya, ia berhasil membantai Titanic Frost Wyrm dan Black Dragon tersebut, membuat namanya tersohor ke seantero dunia. Pada tahun 4579 dalam kalender Yulan, di sepanjang garis pantai laut utara benua, Baruch bertarung melawan Nine-Headed Serpent Emperor. Pada hari itu, ombak besar terus menghempas tanpa henti, dan kota-kota di sekitarnya hancur runtuh. Namun setelah pertempuran sengit yang berlangsung sepanjang hari dan malam, Baruch akhirnya mengeksekusi Nine-Headed Serpent Emperor, dan puncaknya, Baruch mendirikan klan Baruch, sekaligus menjadi pemimpin pertama dari klan Baruch. Ryan Baruch, Hazard Baruch. Linley membeberkan rekam jejak sejarah dari 3 leluhurnya secara berturut-turut. Baruch beserta sekelompok orang di belakangnya merasa begitu emosional hingga sepasang mata mereka tampak berkaca-kaca. "Benar, tepat sekali," ucap Baruch dengan cepat. Baruch melangkah lebar ke depan dan langsung mendekap erat Linley ke dalam pelukannya. "Anakku, selamat datang di rumah." Selamat datang di rumah. Kalimat itu seketika membuat perasaan hangat meluap di dalam dada Linley. Merasakan tatapan penuh perhatian dari para anggota klan Baruch, Linley mendadak menyadari bahwa seluruh penderitaan yang ia lalui selama hampir 700 tahun di benua Redbud, mengarungi laut Star Mist, dan bergegas melintasi benua Bloodridge, kini terbayar lunas. Setelah bertahun-tahun mengembara di alam infernal, akhirnya ia bisa pulang ke rumah. Baruch melepaskan pelukannya, lalu memandang Linley. Wajahnya yang garang tampak menahan genangan air mata yang urung menetes. "Linley, perjalananmu pasti sangat berat." "Tuan Hanuman, terima kasih." Baruch menoleh ke arah Hanuman. "Linley ini memang benar berasal dari cabang benua Yulanku." "Hahaha, Baruch, selamat. Ini lambang klan kita. Biarkan Linley meneteskan darah untuk mengikatnya." Hanuman menyerahkan sebuah lambang lalu terkekeh dan berkata, "Aku tidak akan mengganggu kalian lagi." Sembari berbicara, Hanuman langsung terbang pergi meninggalkan tempat itu. Baruch menyerahkan lambang itu kepada Linley. "Mengikatnya dengan darah?" Linley mengamati lambang tersebut. "Ini adalah bukti statusmu sebagai anggota klan. Semua anggota klan memilikinya," jawab Baruch. Linley pun segera meneteskan darahnya untuk melakukan pengikatan. Tepat pada saat ritual itu selesai, Linley dibuat terkejut karena ia ternyata bisa mendeteksi keberadaan lambang yang dibawa oleh orang lain. Benar saja, dengan mengandalkan benda ini, seseorang bisa dengan mudah membedakan apakah orang lain merupakan anggota klan atau bukan. "Linley!" Di belakang Baruch, pemuda tampan itu tampak tersenyum lebar. "Apa kau tahu siapa aku?" Linley sontak tertegun. Ia belum pernah bertemu dengan satupun leluhur klannya sebelum ini. Bagaimana mungkin ia bisa mengetahui nama atau identitas mereka? "Namaku Ryan," ucap pemuda tampan itu. "Baru saja kau menceritakan tentang kisahku." Baru sekarang Linley paham, lalu ia tertawa. "Hahaha, Saint penunggang naga emas pertama dari klan kita." "Hahaha, Saint penunggang naga emas. Benar, tepat sekali." Ryan tertawa lantang. "Tadi kau menyebut namaku dan Hazard. Hazard, kemarilah." Di belakang Ryan berdiri seorang pria berotot dengan rambut pirang keemasan. "Linley, salam kenal," ucap Hazard. Linley membuka mulutnya, namun ia mendadak menyadari bahwa ia sama sekali tidak tahu bagaimana harus memanggil mereka. Apakah Hazard adalah buyut atau entah berapa generasi kakek di atasnya? Baik Baruch, Ryan maupun Hazard, mereka semua adalah senior yang terpisah bermacam-macam generasi di atas Linley. Melihat ekspresi di wajah Linley, Baruch bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. "Linley, di alam material, usia manusia tidak terlalu panjang, jadi urusan silsilah generasi memang penting. Namun di alam infernal, ada banyak sekali orang yang telah hidup selama lebih dari 100 juta tahun. Mempermasalahkan tingkatan generasi sudah tidak ada gunanya lagi. Coba pikir,
di klan naga biru kita yang telah ada selama miliaran tahun, bisa jadi ada jurang pemisah hingga ratusan juta generasi antara seorang tetua dan juniornya. Coba katakan, apa gunanya dihitung? Ketika segalanya sudah mencapai tingkatan tertentu, hal seperti itu menjadi tidak relevan lagi. Sebagai contoh, situasi di benua Yulan dan Kekaisaran O'Brien. Dewa Perang memiliki keturunan yang luar biasa banyak. Setelah 5.000 tahun, jumlah keturunannya sudah terlalu melimpah, hingga O'Brien sendiri tidak terlalu memedulikan mereka lagi. Dari barisan murid yang ia terima, murid tertua usianya hampir sebaya dengannya, sementara yang termuda seumuran dengan Linley. Jarak usianya bisa mencapai 5.000 tahun. Namun terlepas dari jurang pemisah yang begitu lebar tersebut, mereka tetap memandang satu sama lain murni sebagai sesama saudara seperguruannya. Klan Naga Biru telah menancapkan akar dan melebarkan sayap silsilahnya di banyak tempat. Sangat mungkin bagi dua orang yang lahir di waktu yang persis sama, secara teknis terpisah oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya dalam hierarki keluarga. Baru tertawa. Oleh karena itu, bukan hanya di keluarga kita sendiri, di seluruh alam infernal pun status generasi seseorang tidak terlalu dipermasalahkan. Linley mengangguk setuju. Bos, kakek Beirut dan aku terpisah entah berapa generasi, tapi aku tetap memanggilnya kakek, sahut Bebe. Lalu, ketiga putra Beirut, aku juga langsung memanggil nama mereka saja. Bagaimanapun juga, Bebe merupakan bagian dari klan Beirut. Secara teknis, ia bisa dianggap sebagai keturunan dari Harry dan saudara-saudaranya. Namun karena perbedaan hierarki generasi di antara mereka terlalu jauh, Bebe memanggil mereka langsung dengan namanya saja. Ryan tertawa dan berkata, Linley, awalnya kami juga sempat pusing memikirkan masalah ini, tapi sekarang kami semua sudah terbiasa. Semua anggota klan Naga Biru saling menyapa dengan santai. Satu-satunya hal yang menentukan status seseorang adalah kekuatannya. Jika seseorang kuat, ia akan menempati tingkat yang lebih tinggi di dalam klan. Sekalipun seseorang sangat senior dalam hierarki silsilah, namun statusnya tetap seorang dewa tingkat menengah, meski telah berlatih selama triliunan tahun. Sementara ada orang lain yang baru berlatih selama 10.000 tahun, tapi sudah menjadi dewa tingkat tinggi, maka si senior tadi harus membungkuk hormat saat bertemu dengan dewa tingkat tinggi tersebut. Kau bisa memanggilku pemimpin klan saja, sedangkan untuk yang lainnya, panggil saja nama mereka langsung. Hahaha, baru tertawa. Memanggil nama mereka langsung? Linley merasa agak canggung. Tentu saja, sahut Hazard sambil tertawa. Kau sudah menjadi dewa tingkat menengah. Tapi kemungkinan besar baru lahir dalam kurun waktu 1.000 tahun terakhir. Beberapa puluh tahun lalu, aku dikaruniai seorang putri lagi. Usianya jauh lebih muda darimu. Apakah kau harus memanggilnya leluhur? Linley hanya bisa tertawa mendengarnya. Bagi orang-orang yang memiliki rentang usia tanpa batas ini, hierarki silsilah generasi benar-benar kehilangan maknanya. Siapapun yang tidak berada dalam garis silsilah langsung 3 generasi di atasmu, panggil saja namanya langsung, ucap Hazard. Kalian semua, jangan terus berdiri di sana. Ayo masuk ke aula utama. Baruch tertawa. Linley pun mengikuti langkah mereka berjalan masuk ke area dalam, sembari mengobrol santai sepanjang jalan. Linley juga memperkenalkan Delia dan Bebe. Pemimpin klan, ada berapa banyak anggota di cabang Yulan kita? Tanya Linley. Beberapa ratus orang, jawab Baruch sambil menatap ke sekeliling. Namun di ngarai ini juga dihuni oleh beberapa cabang silsilah lainnya. Cabang Yulan kita termasuk kelompok yang sangat kecil. Ada satu hal yang tidak diutarakan oleh Baruch, bahwa cabang silsilah miliknya adalah yang paling lemah dan paling kecil di antara semuanya. Baruch, sepertinya suasana hatimu sedang sangat bagus. Sebuah suara bernada mengejek tiba-tiba bergaung. Raut wajah Baruch beserta yang lainnya seketika berubah muram. Linley menoleh ke arah sumber suara. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, tampak beberapa orang tengah berjalan mendekat, dipimpin oleh seorang pemuda berambut hijau panjang. Pemuda itu memasang senyum mengejek yang kentara di wajahnya. Ada kabar gembira apa ini? Coba ceritakan agar kami semua bisa ikut mendengarnya. Abaikan saja mereka. Ayo jalan, ucap Baruch dengan suara rendah. Linley juga memperhatikan bahwa para anggota klan lainnya sama sekali enggan melirik ke arah pemuda berambut hijau tersebut dan terus melangkah menuju tempat tinggal mereka. Baruch, aku sedang bicara denganmu. Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Pemuda berambut hijau itu mengernyitkan dahi. Barisan pemuda di belakang si rambut hijau juga tampak menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap Baruch. Salah satu dari mereka mendengus. Baruch, apa kau mau bertindak searogan itu hanya karena ada seseorang yang mendukungmu?
Kau bahkan tidak memedulikan kami saat kami mengajakmu bicara? Raut wajah Baruk, Ryan, dan yang lainnya tampak benar-benar suram. Di dalam klan Naga Biru, cabang Yulan adalah kelompok yang paling lemah. Saat pertama kali diboyong ke sini, status mereka semua masihlah seorang Saint. Setelah melewati proses pembaptisan leluhur serta latihan keras, meski mereka berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan, waktu hidup mereka terhitung masih terlalu singkat, baru beberapa ribu tahun saja. Bahkan anggota terkuat di cabang Yulan saja baru berada di ranah dewa tingkat menengah. Di alam infernal, terlebih lagi di dalam faksi kuno sekelas klan 4 binatang ilahi, jika sosok terkuat di suatu cabang silsilah saja statusnya masih sebatas dewa tingkat menengah, maka sudah bisa dipastikan cabang tersebut akan selalu dipandang sebelah mata, dicemooh dan dijadikan bahan ejekan. Sementara cabang silsilah lainnya rata-rata memiliki banyak dewa tingkat tinggi. Meski semua orang yang menghuni ngarai ini dikategorikan sebagai cabang yang cukup lemah, setidaknya cabang-cabang lain masih memiliki minimal satu orang dewa tingkat tinggi. Sialan, omong kosong apa yang sedang kalian bicarakan ini? Teriak Bebek kesal. Ekspresi wajah Tarose juga mendadak berubah dingin dan tatapannya menyapu tajam ke arah sekelompok orang tersebut. Dari mana asal kalian? Dan mengapa kalian berani mengoceh di wilayah kami? Kelompok orang itu sempat tertegun sejenak sebelum akhirnya tersulut emosi. Mereka sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa di dalam cabang Yulan yang paling lemah, cabang yang biasanya selalu mereka ejek dan hina sesuka hati, ternyata ada seseorang yang berani bertindak searogan itu di hadapan mereka. Pemuda yang memimpin di depan mulai tertawa saking murkanya. Baruk, bawahanmu benar-benar bernyali besar. Mereka berani menghinaku. Asru. Asru sendiri merupakan seorang dewa tingkat tinggi. Di dalam klan 4 binatang ilahi, status sebagai dewa tingkat tinggi sebenarnya tidak terlalu istimewa. Sepanjang perjalanan melewati jalan raya naga tadi, Linley sudah menyaksikan lebih dari 100.000 prajurit patroli yang semuanya adalah dewa tingkat tinggi. Dari sana saja bisa dibayangkan betapa menjamurnya keberadaan dewa tingkat tinggi di tempat ini. Namun, cabang Yulan sama sekali tidak memiliki satupun dewa tingkat tinggi. Alasan itulah yang membuat Asru dengan kapasitasnya sebagai seorang dewa tingkat tinggi bisa bertindak angkuh dan semena-mena di hadapan cabang Yulan. Sementara Baruk beserta yang lainnya terpaksa harus menelan kekesalan mereka bulat-bulat. Asru, jangan keterlaluan, ucap Baruk dengan suara rendah. Hari ini kami sedang kedatangan tamu. Aku keterlaluan, Asru melotot. Baruk, beraninya kau menghina Lord Asru, sahut orang-orang di belakang Asru. Pada titik ini, Tarose dan Bebe sudah merasa sangat geram. Tarose sendiri hanya memandang sebelah mata seorang dewa tingkat tinggi biasa. Bocah, tutup mulutmu, bentak Asru sambil menunjuk Tarose. Tarose pun dibuat naik pitam. Asru tertawa dingin. Aku tahu kalau beberapa dari kalian adalah dewa tingkat tinggi, tapi kalian tampaknya bukan anggota dari klan Naga Biru kami. Diizinkan menumpang tinggal di area pemukiman klan Naga Biru kami sudah merupakan berkah yang harus kalian syukuri. Namun jika kalian berani memicu perkelahian, barisan prajurit klan akan menjadi pihak pertama yang akan menghabisi kalian. Asru memang sudah menyadari sejak awal bahwa Tarose, Caesar, dan yang lainnya adalah dewa tingkat tinggi. Tapi ia sama sekali tidak gentar, sebab wilayah ini merupakan area kekuasaan klan Naga Biru. Melalui deteksi lambang klan, ia juga sudah tahu sejak awal bahwa mereka semua adalah orang luar. Caesar, kalian semua, apapun yang terjadi, jangan sampai terpancing. Baruk menggelengkan kepalanya seraya mengirimkan transmisi mental. Alasan mengapa kalian bisa menumpang tinggal di sini, sebagian karena status Linley, dan sebagian lagi karena klan kami ditempatkan di area terpencil. Tapi jika sampai terjadi bentrokan fisik, terlepas dari siapa yang benar atau salah, barisan prajurit klan akan selalu membela sesama anggota klan sendiri. Sekali kalian memulai perkelahian, mereka akan langsung membunuh kalian. Linley, tolong awasi rekan-rekanmu. Tarose, Caesar, dan O'Brien seketika tertegun. Jangan khawatir pemimpin klan, balas Linley. Ia kemudian mengalihkan pandangannya untuk menatap Asru. Asru seorang dewa tingkat tinggi? Namun apa artinya seorang dewa tingkat tinggi biasa di hadapannya? Saat berada di Pulau Miluo dulu, ketika ia mengaktifkan Blackstone Prison, ia telah melakukan pembantaian besar-besaran meski dikepung oleh puluhan ribu dewa tingkat tinggi sekaligus. Menghadapi kepungan puluhan ribu dewa tingkat tinggi saja, ia tidak gentar sedikit pun.
Bagaimana mungkin ia akan memusingkan keberadaan sosok seperti Asru ini? "Bocah, apa yang kau lihat?" bentak Asru. Suasana hati Asru hari ini memang sedang sangat buruk. Biasanya, cabang Yulan yang paling lemah ini selalu menjadi pelampiasan bentakan dan ejekannya sesuka hati tanpa pernah berani membalas sepatah kata pun. Namun hari ini, mereka tampaknya bertindak agak menantang. "Namamu Asru kan?" Linlei terkekeh. "Benar." Asru sedikit mengangkat dagunya. "Linlei, jangan memicu keributan." Baruh tampak mencemaskannya, lalu berkata melalui indera ilahi. "Anggota terkuat di klan Baruh kita barulah seorang dewa tingkat menengah. Cabang kita terlalu lemah, kita tidak akan sanggup melawan mereka. Pemimpin klan, aku sendiri merupakan anggota resmi klan. Jika aku yang mengambil tindakan terhadap mereka, barisan prajurit dari pasukan klan tidak akan memihak mereka secara sepihak kan?" tanya Linlei. Baruh menyahut, "Mereka memang tidak akan memihak, tapi kau kan baru..." Linlei langsung memotong dengan mengalihkan pandangannya lurus ke arah Asru. "Asru, aku sarankan kepadamu, mulai hari ini dan seterusnya, sebaiknya kau jangan pernah lagi datang mencari masalah di cabang Yulan kami," ucapnya. "Kau bilang apa?" Asru terbelalak tak percaya. "Mulai sekarang, jangan mengusik kami lagi," cetus Linlei dingin. Asru menatap Linlei dengan pandangan kosong tak percaya, sebelum akhirnya mendongak dan tertawa terpingkal-pingkal. Barisan pemuda di belakangnya pun ikut terbahak-bahak. Cabang Yulan merupakan kelompok yang paling lemah di dalam ngarai ini. Mereka selalu menjadi target intimidasi dan bahan ejekan oleh cabang-cabang silsilah lainnya. Namun karena posisi mereka terlalu lemah, mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan balik. "Bocah, dengar baik-baik." Asru menunjuk ke arah Linlei, bersiap melontarkan ancaman. Namun mendadak, seberkas pendaran cahaya kuning pekat khas elemen bumi yang tampak samar tiba-tiba merebak, langsung mengurung rapat tubuh Asru beserta kelompoknya. Blackstone Space, gravitasi super. Tubuh Asru seketika membungkuk ambruk, dan ia langsung jatuh berlutut ke tanah. Tekanan gravitasi yang luar biasa kuat membuat sekujur tubuhnya bergetar hebat. Kondisi orang-orang di belakangnya bahkan jauh lebih mengenaskan. Mereka semua langsung jatuh tersungkur ke tanah sebelum akhirnya bersusah payah untuk sekedar menegakkan tubuh. "Sudah kubilang, mulai sekarang jangan pernah mengusik cabang Yulanku lagi." Wajah Linlei tampak menggelap, dan dalam sekejap pendaran cahaya kuning pekat itu tampak bergetar. Tekanan daya gravitasi yang semula menekan ke bawah seketika berbalik, berubah menjadi sebuah daya tolak yang dahsyat. Dum! Asru beserta kelompoknya seketika terpental jauh akibat hantaman daya tolak tersebut. Dari kejauhan, mereka menatap ke arah Linlei dengan ekspresi syok dan ketakutan yang mendalam. Linlei bahkan sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya, tetapi ia sudah bisa mempermainkan mereka dengan begitu mudahnya. Jurang pemisah kekuatan di antara mereka benar-benar terlalu jauh. Linlei sudah tidak sudi lagi membuang waktu untuk sekedar melirik ke arah kelompok Asru. Ia menoleh ke arah Baruh dan berkata, "Pemimpin klan, ayo kita masuk." Saat berada di Pulau Miluo dulu, Linlei bahkan sanggup membantai jalannya menembus kepungan puluhan ribu dewa tingkat tinggi. Bagaimana mungkin ia akan memedulikan eksistensi satu orang dewa tingkat tinggi biasa? "Linlei!" Rombongan Baruh dibuat benar-benar terpaku kebingungan. Mereka masih belum sepenuhnya menyadari bahwa mulai hari ini dan seterusnya, cabang Yulan tidak akan pernah bisa diejek atau direndahkan oleh siapapun lagi.